Shalom, jemaat kekasih Tuhan. Mari kita syukuri hari ulang tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam persekutuan sukacita saat ini. Walaupun peringatan ulang tahun Republik Indonesia tahun ini masih berbalut keprihatinan yang dalam karena pandemi COVID-19, kita percaya dalam persatuan dan keutuhan bangsa, kita mampu melewati pandemi COVID-19 ini. Hanya karena pertolongan kasih Tuhan. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita berhimpun bersama karena kasih Allah yang agung. Telah diciptanya segala sesuatu, dianugerahkan untuk kita diami. Ketika dosa telah menjajah dunia dan bangsa-bangsa saling menjajah, Tuhan tetap berkarya. Kuasa dosa dipatahkan, kejayaan bangsa-bangsa yang menjajah sesamanya dipatahkan. Dianugerahkannya kemerdekaannya juga untuk bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah menyanyi bagi Tuhan, bersorak karena kemuliaannya. Kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik,
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam ibadah sukacita, syukur HUT Republik Indonesia yang ke-76 saat ini kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Merdeka. Merdeka. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah syukur kita saat ini, mari bersama dalam sukacita iman, kita lantunkan mazmur secara berbalasan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, Supaya jalanmu dikenal di bumi. segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil. dan menuntun bangsa-bangsa di atas bumi. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Indonesia, negaraku, Tuhan yang memberikannya kita lakukan. Indonesia, negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Jemaat kekasih Tuhan, dalam persekutuan kita pada saat ini, kita akan melandasinya dengan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awalinya dengan bersama melakukan pelengkap Kidung Jemaat 197. Buka mataku melihat-Mu, Yesus. Mataku melihat-Mu, Yesus. Ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku melihat-Mu, Yesus. Mari kita berdoa. Pada kesempatan ini, ya Allah kami, ketika kami menyatu dalam persekutuan sukacita dalam syukur, HUT RI ke-76, kami hendak melandasinya dengan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu.
dalam kesungguhan hati kami akan kesadaran kami bahwa kami adalah umat-Mu yang menikmati anugerah Tuhan, karya Tuhan, lewat bangsa dan negara yang Tuhan karuniakan ini. Karena itu Tuhan, sapaan sabda-Mu yang kami hendak baca dan renungkan ini, tolong kami untuk membaca dan merenungkannya dalam tuntunan Roh Kudus, dan bersabdalah kepada kami sekalian. Amin. Berdasarkan bacaan seragam dalam minggu ini di lingkup Gereja Toraja Mamasa, maka saya akan membacakan firman Tuhan yang kita hendak renungkan bersama pada kesempatan ini dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang menyatakan kecintaannya terhadap firman Tuhan, merenungkannya dalam hidupnya, baik siang maupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Memuji Tuhan baik di masa baik ataupun di masa sulit. Itulah tema kita pada saat ini. Sungguh kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan mengantar kita untuk kembali menghayati karyanya atas bangsa dan negara yang kita cintai ini, Indonesia, yang kita aminkan dalam iman bahwa adalah anugerah Tuhan bagi kita umatnya. Kita boleh bersama hari ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sebagai lembaga gerejanya, tentu kita adalah bilangan orang yang menghayati ini sebagai anugerah Allah. Dan di tengah-tengah sukacita atas karya Allah ini, kita juga menyadari bahwa kita sungguh masih sedang dalam lilitan kesulitan oleh karena pandemi yang sampai saat ini masih menjadi pergumulan yang mendalam di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Masa sulit memang tidak bisa kita hindari dalam perjalanan hidup ini. Itulah juga yang diungkapkan dalam bacaan kita saat ini. Yang dialami Daud.
Dalam bagian ini Daud dalam pelarian karena dikejar Saul. Ia pergi ke Gad. Namun ternyata pegawai-pegawai Raja Akis mengenal Daud dan membuat Daud ada dalam situasi yang sulit dengan rasa takut yang ia alami. Lalu Daud berpura-pura gila serta lupa ingatan. Ia menggores-gores pintu gerbang. Ia membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Akhirnya Daud pun selamat. Daud hendak mengakui bahwa apa yang ia lakukan itu adalah karena tuntunan Tuhan pada dirinya. Hikmat Tuhan yang membuatnya sanggup melakukan hal seperti itu. Itu bukan karena kemampuannya. Kok bisa tiba-tiba melakukan itu? Ia akui, oh itu karena hikmat dari Tuhan. Sehingga ia bisa dibebaskan. Ia terluput dari ancaman untuk nyawanya. Daud mengakui semua itu karena perlindungan Tuhan atas dirinya. Sehingga dengan spontan ia bisa melakukan tindakan pura-pura gila itu. Memang Bapak Ibu, ada banyak persoalan yang tidak kita duga bisa menimpa kita. Dan saat kita mengandalkan pikiran dan kemampuan kita sendiri untuk menghadapinya, terkadang kita menemui jalan buntu. Dan kita bisa tak berpengharapan lagi dalam situasi itu. Tetapi saat kita mengandalkan tuntunan dan lindungan dari Tuhan, dan mau hidup dalam hikmat Tuhan, menghadapi segala situasi yang menimpa kita, maka pasti hal yang kita tidak duga pula, di mana kita akan diluputkan dan dibebaskan. Kita akan dimerdekakan. Kalau kita hayati pada hari ini, bukankah situasi sulit ketika para pahlawan bangsa ini menghadapi para penjajah dengan kapasitas dan peralatan yang ada mereka? Bukankah itu sebuah hal yang luar biasa ketika mampu untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, sebagai orang beriman layaknya Daud, kita juga harus mengakui itu bukan karena kemampuan, itu bukan karena kekuatan para pahlawan kita, tetapi semata karena campur tangan dari Tuhan menganugerahkan kemerdekaan ini bagi kita sekalian. Lalu pada bagian ini kita diingatkan bagaimana seharusnya dalam kehidupan selanjutnya kita memposisikan diri kita di hadapan Allah. Daud menyatakan ajakan, mengajak semua orang untuk terus memuji Tuhan
atas segala perbuatannya yang ajaib. Daud ingin bukan dirinya yang harus dipuji oleh orang lain, tetapi Tuhan. Dan Daud ingin bagaimana orang menyadari untuk terus hanya mengandalkan Tuhan lewat tindakan berseru hanya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Mazmur ini Bapak Ibu Saudara-saudari berjudul Dalam Perlindungan Tuhan. Mau menegaskan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kita memang orang yang membutuhkan perlindungan Tuhan. Saat kapan? Saat situasi apa? Dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Apalagi di masa sulit, kita akan sangat membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Dan bacaan ini oleh Daud ingin mengatakan kepada kita, Tuhan itu hadir dalam seluruh keadaan hidup kita, bahkan saat situasi sulit sekalipun. Oleh karena itu, berserulah hanya kepada Tuhan dalam situasi sulit sekalipun. Karena Tuhan pasti bertindak. Kita hanya tinggal menyatakan kehidupan yang taat padanya. Dan hidup dalam tuntunan hikmat-Nya. Segala sesuatu kita timbang. Berdasarkan dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sebagai hidup dalam tuntunan hikmat Allah. Dan orang yang berhikmat, tidak situasi dan kondisional saja datang kepada Tuhan. Tetapi masa baik, masa sulit, ia tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Maka mukanya akan berseri-seri. Dikatakan dalam bacaan kita. Oleh sebab itu, teruslah andalkan Tuhan. Dan sebagai keteguhan iman kita dalam mengandalkan Dia, wujudkanlah pujian baginya masa baik ataupun masa sulit. Karena terkadang hanya karena keterbatasan kita ini saja, kita tidak dapat melihat bahwa ternyata masa baik atau masa sulit itu Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap berkarya untuk menyatakan tuntunan dan lindungannya bagi kita sekalian. Jangan pernah hidup hanya mengandalkan logika kita. Karena dengan demikian kita semakin akan jauh dari Tuhan. Dan tidak mungkin menyatakan pujian bagi Tuhan di masa baik dan ataupun di masa sulit. Ketika saat ini kita belajar dari Daud yang mengungkapkan rahasia kehidupannya bahwa kemampuannya hanyalah karena ditopang oleh Tuhan, maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena semakin kita bersyukur, semakin kita melihat pertolongan Tuhan itu sungguh nyata atas kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika di hari yang khusus hari ini, sebagai warga negara, kita mengakui bersama bahwa hanya karena pertolongan Tuhan, perjalanan bangsa kita sampai saat ini
dapat berjalan dalam segala situasinya. Dan kita mengakui itu dalam ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Maka sebagai umat yang ada di tengah-tengah bangsa ini akan terus semakin melihat pertolongan Tuhan yang nyata. Pasti Tuhan memulihkan bangsa dan negara kita dalam situasi sulit saat ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari juga ingat rahasia indah yang diungkapkan oleh bacaan kita saat ini. Bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Bahwa Tuhan ada, Tuhan melihat, dan Tuhan siap campur tangan atas persoalan kehidupan yang kita hadapi. Mengapa harus takut? Mengapa kita harus khawatir? Dia ada di tengah-tengah kita, menyatakan karyanya. Mari hidup dengan taat padanya, takut akan Dia, sehingga kita terus dituntun oleh hikmat-Nya dalam menghadapi situasi apapun yang ada di hadapan kita dalam perjalanan hidup ini. Seorang pemudi, dia baru pulang dari sebuah tempat di waktu malam. Dan dia akan melewati sebuah gang atau lorong, yang mana gang itu biasanya ditempati oleh pemuda-pemuda untuk mabuk-mabukan. Dan ketika ada orang melintas, orang itu terancam. Karena biasanya mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis. Seperti merampok dan bahkan tak segan-segan melukai orang yang lewat. Lalu seorang pemudi atau seorang cewek ini pas akan melintasi gang itu, dia melihat ternyata betul sekumpulan pemuda itu ada di situ. Dan mereka sedang minum-minum bersama. Dan tiba-tiba ada ide dari cewek ini, dia mengempeskan ban motornya dan melintasi gang itu dengan mendorong motornya. Dan apa yang terjadi? Pemuda-pemuda yang sedang berkumpul itu melihat cewek itu sedang mendorong motornya dan bukannya melukainya seperti yang biasa mereka lakukan, tetapi ia menolong cewek itu untuk mendorong motornya sampai ke tukang tambal ban. Tentu ilustrasi ini sama halnya dengan kejadian dalam bacaan kita saat ini. Bahwa dengan tuntunan hikmat Allah, ketika ada persoalan kesulitan di hadapan kita, ada saja cara Tuhan untuk menolong kita. Yang kita tidak sangka, yang kita tidak duga. Karena itu andalkanlah hikmat Tuhan dengan hidup taat dan takut pada Dia dalam perjalanan hidup kita. Menangkanlah setiap pergumulan, setiap masa sulit dalam hidup kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana Daud mengatakan, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dan sebagaimana ajakan tema kita memuji Dia di masa baik ataupun masa sulit. Kita bersyukur bahwa kita tahu sumber kekuatan dan kemampuan kita hanyalah Tuhan. Dan Tuhanlah yang bertindak memerdekakan kita atas setiap persoalan kehidupan ini. Dia juga yang telah memerdekakan kita sebagai bangsa dan negara ini. Dia yang akan terus bertindak menolong kita dalam situasi sulit, sekalipun yang sedang dihadapi di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara ini. Dan pergumulan apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini, situasi seperti apa yang kita sedang hadapi saat ini, ingatlah, nyatakanlah seruan kepada Tuhan.
dan teruslah bersyukur padanya. Tuhan mendengar, Tuhan bertindak sesuai dengan janjinya. Mari tetap nyatakan seruan kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, kita merespons perenungan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Sejenak kita diberi kesempatan untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita lanjutkan respons kita terhadap firman Tuhan dengan bersama melakukan NKB 133. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita memberikan ungkapan syukur kita lewat ibadah saat ini dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari Keluaran 25 ayat 2 yang berbunyi, "Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu." Sementara memberikan persembahan syukur, kita menyanyikan Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 3, "Betapa kita tidak bersyukur." Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dalam sukacita kami lewat persekutuan saat ini,
Di tengah-tengah penghayatan kami akan karya dan anugerah-Mu bagi bangsa dan negara kami ini, kami sungguh menyatakan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena itu, di tengah syukur ini pun, kami mengekspresikan syukur kami lewat pemberian persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau kuduskan, dan dengan tuntunan hikmat-Mu, hamba-hamba-Mu mengelolanya, dan berkat Tuhan yang masih ada dalam hidup kami pun, kami dapat kelola dengan tuntunan hikmat Tuhan. Ada rupa-rupa berkat-Mu yang tak terhitung dalam hidup kami, yang terus membuat kami menyatakan syukur hanya kepada Tuhan. Secara khusus juga kami bersyukur bersama kekasih-kekasih-Mu yang telah mengalami pemulihan dari rundungan penyakit yang dialami beberapa waktu yang lalu. Dan di dalam pengharapan kami terus datang padamu untuk umat-Mu yang masih tengah dalam gumul karena penyakit yang dialami. Orang tua kekasih Bapak Sakeus Tombi, Nenek Im di Mamuju, orang tua Bapak Bernabas Rebong di Kampung, Bapak Dr. Imade Budiarsa di Jogja, orang tua Ibu Tutut Saputri di Jambi, ibu dari Bapak Ridvan Kawu di Besoa, Saudari Jenny Setiawati, anak kekasih Arka, Saudari Philadelphia Rovita Banne, dan semua umat-Mu yang dalam situasi yang sama. Kasih dan kuasa Tuhan dialami oleh kekasih-kekasih-Mu sehingga terus dipulihkan. Kami bersama-sama terus menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga masing-masing umat Tuhan, pun juga kehidupan kami sebagai sebuah persekutuan jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan terus memeliharakan kami. Dan secara khusus di tengah-tengah sukacita kami atas hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, kami berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami ini. Pemerintah dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok tanah air, kiranya terus dituntun oleh hikmat Allah dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka, sehingga mereka terus mengembannya dengan baik dalam rasa tanggung jawab, dan demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia ini, dan demi kemajuan negara kami, dan negara kami terus menyatakan eksistensinya sebagai bangsa yang tangguh dan terus hidup dalam kesatuan. Berkati TNI Polri, berkati orang-orang yang ada di bidang kesehatan dalam mengatasi situasi sulit saat ini. Dan biarlah ya Allah, kami terus makin menyaksikan bahwa pertolongan-Mu sungguh nyata di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, sehingga kami juga menyatakan tanggung jawab kami dalam menghayati dan merespons karya Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Sebagai umat-Mu hidup sebagai warga negara yang baik, dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, dan dalam peranan kami masing-masing. Sehingga Tuhan, Engkau yang terus dimuliakan. Ya Allah kami, situasi-situasi sulit yang sedang dihadapi bangsa dan negara kami saat ini, sebagaimana firman-Mu, bahwa sungguh Tuhan akan hadir. Tuhan tetap hadir, menyatakan karya tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Inilah yang kami nyatakan dalam ibadah kami, sembari menghayati syukur kami itu untuk kami hidupi di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara ini. Kami bersyukur karena Tuhan melayakkan kami untuk melangsungkan persekutuan ibadah ini dalam syukur ini, walaupun secara online. Tetapi
kami percaya kami akan terus hidup menghayati itu dalam tuntunan hikmat-Mu, sehingga kepada Tuhan kami terus menyatakan harapan kami untuk bangsa dan negara kami ini secara khusus. Berkati pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah dan di Kota Palu di mana kami berada ini, sehingga biarlah juga dalam tuntunan hikmat Allah mereka menjalankan tanggung jawab pemerintahan ini dengan baik. Tuhan, diberkati anak-anak-Mu dalam pelayanan lewat ibadah ini. Dan diberkati kami semua yang telah bersatu dalam persekutuan ibadah syukur saat ini. Mohon ampun atas salah dan dosa kami Tuhan. Terimalah syafaat kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah, isilah kemerdekaan negerimu, terlebih kemerdekaan-Mu di dalam Yesus Kristus. Inilah petunjuk hidup baru bagimu. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16 berbunyi, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Dari yakin ku teguh. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karunia-Mu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Dari yakin ku teguh, hati ikhlas penuh. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karunia-Mu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 336 ayat yang ketiga dan keempat, Indonesia Negaraku. Makmur
dalamnya, keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat bersukacita, Dirgahayu Indonesia. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap sedia mempertahankan Indonesia, tetap sedia membela negara kita. Kami mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Merdeka!